Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu,
dan urapi setiap yang mendengar firman ini. Biar kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bersama dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia yang pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekian jawab pembacaan kita. Kali ini saya akan memberikan tema dari firman ini, firman Tuhan, dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Saya mengambil satu subtema, yaitu berjuang di dalam iman. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bulan ini, kurang lebih seminggu lagi, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-78. Nah, saudara, merdeka berarti bebas. Ada kemenangan, bebas dari perhambaan, perbudakan, atau penindasan. Menurut Franklin Roosevelt, dia mengatakan bahwa ada 4 hal dari dasar kemerdekaan. Hal yang pertama atau dasar yang pertama adalah kemerdekaan untuk berbicara. Pada zaman dulu, hak berbicara itu sangat dibatasi, saudara. Orang tidak sembarang ngomong. Jadi, walaupun bebas, tetapi kemerdekaan untuk berbicara pada saat itu sangat-sangat sulit. Beda dengan sekarang, orang merdeka di dalam hal berbicara, sehingga sampai-sampai orang-orang pun mengeluarkan kata-kata seenaknya, bahkan presiden pun dimaki-maki, saudara. Saudara bisa melihat betapa berbedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemerdekaan itu di dalam hal berbicara, kebebasan berbicara, sudah digunakan terlampau di luar batas. Nah, saudara, ada kemerdekaan untuk beribadah. Kita lihat bangsa kita di dalam hal kemerdekaan untuk beribadah ini masih ada kendala di beberapa tempat. Misalnya untuk mendirikan bangunan gedung gereja saja itu harus dengan cara yang sangat berbelit-belit. Kemudian kemerdekaan dari kekurangan. Kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia, bangsa kita,
bisa terlepas dari kekurangan. Artinya bangsa Indonesia untuk sekarang ini mulai menuju ke dalam kehidupan yang adil dan makmur, cukup sandang, pangan, dan papan. Walaupun di sana-sini masih terdengar orang mengomel, mereka mengatakan bahwa mereka kurang sana, kurang ini, kurang itu. Tapi kita bersyukur secara umum bangsa kita sudah bisa mengatasi kekurangan pangan di dalam hal kekurangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi penulis Warren Wiersbe menambahkan kemerdekaan yang kelima, yaitu kemerdekaan individu, yaitu bahwa orang perlu merdeka dari dirinya sendiri dan kekuasaan kodratnya yang berdosa, atau kita disebut kemerdekaan dari ikatan dan belenggu dosa, atau singkatnya adalah kemerdekaan dari dosa. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Alkitab mencatat ada begitu banyak tokoh-tokoh Perjanjian Lama maupun tokoh-tokoh Perjanjian Baru yang mengalami kemenangan atau kemerdekaan setelah mereka berjuang di dalam iman mereka. Di antaranya kita sebut saja Abraham, ketika dia menerima perintah untuk keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudaranya. Dengan perjuangan iman yang sangat luar biasa, akhirnya Abraham mengalami kemerdekaan yang sempurna. Berikut kita lihat tokoh yang lain, yaitu tokoh Yusuf. Melalui pergumulan iman yang berat, menghadapi tindakan kasar dari saudara-saudaranya, pergumulan di rumah Potifar, masuk penjara, dan kemenangan pun diraihnya melalui perjuangan iman yang luar biasa. Tokoh yang lain, Daud. Dikatakan Daud menikmati puncak kebebasan, bahkan menjadi raja, setelah melalui rangkaian pergumulan dan perjuangan iman. Kita melihat juga Paulus mengalami pembaharuan budi dan dimerdekakan oleh Kristus setelah perjumpaannya dengan Kristus. Saudara bisa simak di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Dan yang paling ajaib, bahwa kita telah menerima kemerdekaan dari perhambaan dosa oleh karena Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kata Alkitab tentang kemerdekaan itu? Ada dua hal, ada dua kata Yunani yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah epeleuteros, yang artinya seseorang dibebaskan secara murni. Ini mengacu pada keluarga budak yang telah dibebaskan. Arti yang kedua, kemerdekaan itu disebut juga dengan eleuteros, yang artinya orang bebas. Ini muncul di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 21, kemudian Galatia pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 23. Contoh dalam PL yaitu orang yang membedakan Sarah, istri Abraham, dan Hagar, gundik atau budak perempuan Mesir. Sarah adalah perempuan merdeka, sedangkan Hagar bukan. Ini adalah suatu kiasan yang terkait di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-31. Saudara bisa simak sendiri. Nah, pandangan Alkitab tentang kebebasan itu dilatar belakangi pemikiran tentang
pemahaman dalam penjara atau perbudakan, para penguasa memenjarakan orang-orang yang dipandang bersalah. Suatu bangsa dikatakan yang dikalahkan akan diperbudak oleh bangsa yang mengalahkannya, atau seorang pribadi seperti Yusuf dijual sebagai budak. Kalau Alkitab berbicara tentang pembebasan, maka di dalamnya terkandung pengertian perbudakan atau penahanan di dalam penjara sebelum pembebasan itu. Contoh, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita juga melihat tentang kisah Yusuf. Nah, saudara, kemerdekaan atau kebebasan itu berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan. Masuk dalam kehidupan baru, dalam sukacita dan kepuasan yang tak mungkin diperoleh sebelumnya. Dikatakan bangsa Israel menikmati kemerdekaan adalah karena anugerah Allah. Saudara, Paulus sering berkata bahwa Kristus membebaskan orang percaya dari pengaruh-pengaruh yang bersifat merusak, yakni dari dosa, penguasa kejam yang upah pelayanannya adalah maut. Nah, saudara yang kekasih, sekarang kita melihat apa makna dari kemerdekaan Kristen itu. Kemerdekaan atau kebebasan Kristen bukanlah penghapusan tanggung jawab, juga bukan dukungan bagi kemerdekaan mutlak. Orang Kristen bukan lagi berada di bawah hukum Taurat bagi keselamatannya, tetapi berada di bawah hukum Kristus. Jadi saudara, kita ini merdeka di dalam Kristus, artinya kita bukan di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita sudah merdeka di bawah hukum Kristus. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat 21, Galatia 6 ayat yang kedua, yakni hukum yang memerdekakan. Kemerdekaan Kristen berarti berada di bawah hukum kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Kristen secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan pelayanan kepada Allah dan manusia. Karena itu, apabila kemerdekaan tersebut dijadikan dalih bagi kebebasan menurut maunya sendiri tanpa kasih, itu adalah penyalahgunaan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Atau sikap tidak peduli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan Kristen itu berarti bebas dari tekanan tahyul dan penyembahan nenek moyang. Artinya bebas dari tekanan adat istiadat. Nah, saudara, dikatakan bahwa kalau kita merdeka di dalam Kristus, kita juga merdeka dari tekanan-tekanan adat istiadat yang kadang-kadang merongrong kehidupan kita. Kita dibatasi oleh adat istiadat kita. Padahal sebetulnya kita ini sudah merdeka di dalam Kristus. Yang artinya segala sesuatu itu Kristus yang mengatur hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada subtema berjuang terus dalam iman. Nah, bagaimana caranya untuk kita berjuang di dalam iman? Perjuangan kita hanya mencapai kemenangan apabila kita melibatkan Roh Kudus dalam perjuangan pelayanan kita. Nah, dalam ayat yang kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ini, Paulus menjelaskan 3 macam pelayanan Roh Kudus yang memungkinkan kita, orang percaya, dapat menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama, bahwa Roh Kudus memungkinkan kita menggenapi hukum kasih. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 sudah kita baca tadi. Tapi di sini saya akan
membacakan lagi ayat yang ke-13, dikatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kita bisa bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dengan Yudas ayat yang keempat. Saudara bisa simak sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus menentang ajaran yang menyalahgunakan kasih karunia. Itulah sebabnya dengan tenang Paulus menjelaskan di dalam ayat yang ke-6 supaya kita hidup oleh Roh. Kemerdekaan Kristen memerlukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Musuh dari kemerdekaan Kristen itu sendiri adalah keinginan daging. Karena itu, di dalam ayat yang ke-17 tadi, Paulus mengatakan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Roh itu yang memerdekakan kita, tetapi keinginan daging itu membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Yang kedua, atau pelayanan Roh Kudus yang kedua, yaitu bahwa Roh memungkinkan kita mengalahkan daging. Di dalam Galatia yang ke-5 ayat yang ke-16, 21 dan ayat yang ke-24. Sama seperti Ishak dan Ismail tidak hidup bersama, tidak dapat hidup bersama. Demikian juga dengan keinginan roh dan keinginan daging. Keduanya saling bertentangan. Kunci dari kemenangan itu ada di ayat yang ke-18, yaitu memberi diri dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memperoleh kemenangan, sebab keinginan daging hanya dapat dikalahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena itu, mari beri diri untuk selalu didampingi oleh Roh Kudus. Lah, bagaimana caranya? Yaitu, kita berani bertindak. Ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Berani dan tegas, menolak segala keinginan daging ketika keinginan itu datang menghampiri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah bahwa Roh itu memungkinkan kita untuk menghasilkan buah. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 menjadi ayat hafalan kita selamanya. Nah, buah harus tumbuh dari kehidupan, dari hati orang percaya. Yang menghasilkan buah ialah kehidupan di dalam roh. Yesus rindu melihat kita berbuah, lebih berbuah banyak, dan banyak lagi. Ciri-ciri yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita terlihat di dalam buah roh yang mempunyai 9 segi itu. Paulus memulai dengan kasih, karena semua buah yang lain sebenarnya berasal dari kasih. Mengapa, saudara? Karena kasih adalah dasar dari bagian roh yang lain. Orang bisa mengalami sukacita karena ada kasih di dalamnya. Orang bisa memiliki kesabaran karena didasari oleh kasih. Orang mampu berbuat kebaikan karena ada kasih yang mendasarinya. Orang mampu menguasai diri karena ada kasih yang menuntunnya. Pemeliharaan buah itu sangat penting. Paulus memperingatkan bahwa harus ada suasana yang benar dan sebelum buah dapat bertumbuh. Ayat yang ke-25 sampai 26 tadi. Nah, seperti halnya buah tidak dapat bertumbuh di dalam segala iklim, demikian pula buah roh tidak dapat bertumbuh
di dalam setiap kehidupan pribadi atau setiap jemaat. Hanya hati yang penuh dengan firman Allah dan mengikuti kehendak Roh itu sendiri yang akan berhasil mempertahankan buah itu. Pendek kata, rahasianya ialah Roh Kudus. Hanya Dialah yang dapat memberikan kita kemerdekaan yang kelima, yaitu kemerdekaan dari dosa dan dari diri sendiri. Roh Kudus memungkinkan kita menggenapi hukum kasih, mengalahkan daging, dan menghasilkan buah. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemerdekaan Kristen adalah anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan umatnya dari perbudakan iblis. Itu adalah kasih karunia Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Kemerdekaan Kristen bukanlah penghapusan tanggung jawab, tetapi kita berada di bawah hukum Kristus, yakni hukum yang memerdekakan dan hukum melakukan hukum kasih. Kemerdekaan Kristen memberi arti bahwa orang Kristen telah ditebus menjadi warga kerajaan Allah, yang artinya kita wajib melaksanakan tugas dari yang empunya kerajaan itu, yaitu dari Allah di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, maukah kita menyerahkan diri kepadanya, membiarkan Dia bekerja di dalam hati dan hidup kita? Kiranya berkat firman Allah ini boleh menjadi acuan kita untuk menyambut hari kemerdekaan ini. Kita merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam hati sepenuhnya, dan kita merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan bahwa kami sudah merdeka di dalam Kristus. Kami sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Demikian juga hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami di dalam Roh Kudus, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat di dalam tindakan kami sehari-hari akan membuahkan hasil. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu memiliki kasih, di mana kasih itu adalah landasan dari setiap buah yang kami miliki. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati semua yang mendengarkan siaran ini, dan biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang kami miliki menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin bebas untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.